Persoalan dan permasalahan yang timbul dari usaha seseorang dalam mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya adalah ujian dari Allah. Tetapi persoalan dan permasalahan serta bencana yang timbul dari sebuah pengingkaran adalah peringatan dan azab. Maka ketika terjadi sebuah bencana dalam sebuah kaum, itu bisa dilihat dari dua sisi. Bisa azab ataupun ujian. Ujian bagi mereka yang beriman, azab bagi mereka yang kafir. Maka di dalam Quran surat Ali Imran, ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam Quran surat Ali Imran 140. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergiliran di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi ternyata kehancuran, kejayaan itu Allah pergilirkan. Jadi kemenangan, kehancuran itu bukan atas kehendak manusia, itu sudah menjadi takdir. Barang siapa mencari ridho manusia dengan membuat murka Allah, maka dia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Dan barang siapa membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dengan kekejaman manusia. Hadis riwayat Ibnu Hibban, di mana ketika saudara lebih mencari ridho manusia dan membuat Allah murka. Contoh gimana? Kita lebih mencari keamanan di mata manusia, tapi membuat Allah marah. Itu malah akan diserahkan oleh kekejaman manusia. Tapi barang siapa membuat marah manusia, manusia enggak ridho dengan keridhaan Allah, walaupun manusia enggak ridho, tapi Allah ridho. Itu Allah akan mencukupinya dari kekejaman manusia. Itu terbalik. Kalau kita lebih mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupkan dari kekejaman, kita akan dijauhkan. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia membuat Allah murka, maka kita akan diserahkan oleh manusia. Berapa banyak golongan-golongan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa niat tujuan hidupnya lah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi ini adalah sebuah pelajaran buat kita, bahwasanya ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan, justru Allah akan mencerai-beraikan kita, mencerai-beraikan keluarga kita, urusan kita, jiwa kita tercerai-berai dalam diri kita. Kenapa? Otak kita memahami, mengetahui, hati kita tahu begini, tapi amal perbuatannya kita bertentangan. Itu bercerai-berai. Akhirnya menjadi apa? Kemunafikan, kerusakan, guncangan. Terus belum dalam keluarga, belum urusan kita, urusan dunia kita, semua akan dicerai-beraikan. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, Allah akan menyatukan urusan kita, walaupun pada awalnya kita diuji dengan berbagai ujian. Maka ujian kita di dunia ini sebenarnya adalah bagaimana mencari keridhaan Allah. Mutlak, itu harga mati keridhaan Allah. Ketika Allah meridhoi, insya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap keadaan.